Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tantina Haryati selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2, kami dari grup C akan mempresentasikan tentang materi chapter 16 yakni Dilutive Securities and Earning per Shares. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Syaira Irdina dengan NPM akhir 304 dan rekan saya Sita Resmi Amarita dengan NPM akhir 331 serta rekan saya Laras Primalia dengan NPM akhir 063. Baik, masuk ke slide materi, yakni di chapter 16, Dilutive Securities and Earning per Share ini mencakup 5 subbab. Yang pertama ada Dilutive Securities, lalu Share Warrants, Share Compensation Plans, Basic Earning per Share, dan ada Diluted Earning per Share. Pada slide pertama ini saya akan membahas tentang Dilutive Securities yang mencakup ada debt and equity, convertible debt, lalu ada convertible preference shares. Nah, di yang pertama ini ada debt and equity. Jadi dia membahas tentang efek yang memiliki karakteristik utang dan ekuitas. Nah, contohnya itu seperti obligasi konversi, yang mana dia ini memiliki karakteristik utang dan ekuitas. Nah, jadi pada debt and equity ini ada efek konversi serta opsi, waran, dan efek lainnya yang sering disebut dengan efek dilutif atau dilutive securities. Karena pada pelaksanaannya atau pada implementasinya ini efek dilutif tersebut ini dapat mengurangi dilusi atau laba per saham. Nah, masuk ke utang konversi atau di sini ada obligasi konversi atau convertible bonds yang dapat diubah menjadi efek perusahaan lain selama beberapa periode waktu yang ditentukan setelah penerbitan. Nah, obligasi konversi ini menggabungkan imbalan dari obligasi dengan hak istimewa untuk menukarkan saham pada opsi pemegang. Nah, investor yang membeli juga menginginkan jaminan kepemilikan obligasi atau jaminan bunga dan pokok. Ditambah opsi tambahan dari konversi jika nilai saham meningkat secara signifikan. Nah, utang konversi ini bisa dicatat sebagai instrumen majemuk atau compound instrument. Nah, karena utang konversi ini terdiri atas komponen liabilitas dan ekuitas, jadi IFRS ini mensyaratkan bahwa instrumen majemuk harus terpisah dalam komponen liabilitas dan ekuitas untuk tujuan akuntansi. Nah, biasanya perusahaan itu menggunakan metode dengan dan tanpa atau with and without method untuk menilai instrumen majemuk. Baik, masuk ke bab induksi konversi. Jadi terkadang itu di beberapa case para penerbit saham ini ingin mendorong agar utang konversi ke efek ekuitas ini bisa lebih cepat dilakukan untuk mengurangi biaya bunga atau untuk meningkatkan rasio utang terhadap ekuitas. Nah, dengan demikian ini para penerbit biasanya mendapatkan tawaran beberapa bentuk penilaian tambahan seperti kas atau saham biasa yang digunakan untuk induksi konversi atau induced conversion. Nah, masuk ke saham preferen konversi atau convertible preference shares. Nah, ini termasuk memiliki pilihan bagi para pemegang saham untuk mengkonversi saham preferen menjadi jumlah yang tetap dari saham biasa. Nah, perbedaan utama dari akuntansi untuk obligasi konversi dan saham preferen konversi ini terletak pada klasifikasinya. Obligasi konversi ini adalah instrumen majemuk karena memiliki komponen liabilitas dan komponen ekuitas. Sedangkan saham preferen atau eh, maaf, saham preferen ini bukan termasuk ke dalam instrumen majemuk karena hanya memiliki komponen ekuitas. Akibatnya, saham preferen konversi ini dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas. Baik, masuk ke share warrants atau waran saham. Jadi waran ini adalah sertifikat yang memberikan hak pemegang saham untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Opsi ini mirip dengan hak istimewa konversi. Waran jika dilaksanakan akan menjadi saham biasa dan biasanya memiliki efek dilutif, yakni mengurangi laba ke saham. Lalu waran juga dapat menawarkan unit yang terdiri dari satu saham biasa dan 2 saham.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai share compensation plans atau kompensasi saham. Jadi, di kompensasi saham ini dibagi menjadi 6, yaitu measurement share compensation, yang kedua recognition share compensation, yang ketiga ada restrict shares, yang keempat ada employee share purchase plans, yang kelima ada disclosure of compensation plan, yang keenam ada debate over share option accounting. Selanjutnya ada measurement share compensation. Jadi ini suatu sistem kompensasi di mana karyawan menerima imbalan yang secara langsung dikaitkan dengan pencapaian target kinerja yang telah ditentukan sebelumnya. Imbalan ini bisa berupa bonus, kenaikan gaji, atau bentuk insentif lainnya. Contohnya, Anda menerima 10.000 opsi saham biasa hurdle Inc. sebagai bagian dari kompensasi. Tanggal Anda menerima opsi ini disebut tanggal pemberian. Opsi ini berlaku selama 10 tahun. Harga pasar dan harga pelaksanaan saham adalah $20 per saham. Jika harga saham naik di atas $20 dalam waktu 10 tahun ke depan, Anda bisa mendapatkan keuntungan. Di sini juga ada contoh perhitungan dari keuntungan tersebut. Jika harga saham menjadi $30 pada akhir tahun keempat dan Anda menjalankan opsi, Anda berpotensi mendapatkan keuntungan sebesar $100.000. $100.000 ini didapatkan dari 10.000 opsi dikalikan $10. $10 itu tadi merupakan hasil perhitungan dari $30 dikurangi $20. Nah, tujuan dari penerapan measurement share compensation ini bisa meningkatkan produktivitas. Dengan adanya insentif yang jelas, karyawan akan termotivasi lebih keras untuk bekerja dan mencapai target yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada meningkatkan kualitas. Karyawan akan lebih fokus pada kualitas pekerjaan mereka karena kualitas juga akan memengaruhi pencapaian target. Yang ketiga, meningkatkan engagement karyawan. Karyawan akan merasa lebih terlibat dalam keberhasilan perusahaan ketika mereka tahu bahwa kontribusi mereka akan diakui dan dihargai. Yang kedua ada recognition share compensation atau pengakuan kompensasi saham. Jadi, share option plans-nya ini, rencana opsi saham ini melibatkan dua masalah akuntansi utama. Yang pertama ada how to determine compensation expense atau bagaimana menentukan biaya kompensasi. Yang kedua ada over what periods to allocate compensation expense atau selama periode apa saja beban kompensasi harus dialokasikan. Jadi yang pertama ini menentukan biaya dalam metode nilai wajar, perusahaan menghitung total beban kompensasi berdasarkan nilai wajar opsi yang diharapkan menjadi hak karyawan pada tanggal pemberian opsi kepada karyawan, yaitu tanggal pemberian. Perusahaan publik mengestimasi nilai wajar dengan menggunakan model penetapan harga opsi dengan beberapa penyesuaian untuk faktor-faktor untuk opsi saham karyawan. Tidak ada penyesuaian yang terjadi setelah tanggal pemberian dalam menanggapi perubahan saham berikutnya, baik naik maupun turun. Yang kedua, mengalokasikan beban kompensasi atau over what period to allocate compensation expense. Jadi pada umumnya perusahaan mengakui beban kompensasi pada periode di mana karyawan memberikan jasanya pada saat periode kerja, kecuali ditentukan lain. Masa kerja adalah periode vesting waktu antara tanggal pemberian dan tanggal vesting. Dengan demikian, perusahaan menentukan total biaya kompensasi pada tanggal pemberian dan mengalokasikannya ke periode yang diuntungkan oleh jasa karyawan. Selanjutnya ada restricted shares atau saham terbatas atau dibatasi. Jadi keuntungan dari rencana saham terbatas ini yang pertama ada restricted share never become completely worthless atau saham yang dibatasi tidak pernah menjadi tidak berharga sama sekali. Sebaliknya, jika saham tidak melebihi harga pelaksanaan opsi saham, maka opsi tersebut menjadi tidak berharga, akan tetapi saham yang dibatasi masih memiliki nilai. Yang kedua ada restrict shares generally result in less dilution to existing shareholders atau saham yang dibatasi umumnya menghasilkan dilusi yang lebih kecil bagi pemegang saham lama. Pemberian saham yang dibatasi biasanya berukuran setengah hingga sepertiga dari ukuran opsi saham. Sebagai contoh, jika perusahaan menerbitkan opsi saham atas 1.000 lembar saham, penawaran saham terbatas yang setara mungkin adalah 333 hingga 500 lembar saham. Alasan perbedaannya adalah karena pada akhir periode vesting, saham yang dibatasi akan memiliki nilai, sedangkan opsi saham mungkin tidak. Akibatnya, lebih sedikit saham yang terlibat dalam rencana saham terbatas, dan oleh karena itu hasil dilusi yang lebih sedikit jika harga saham naik. Yang ketiga ada restricted shares better align
The employee incentive with the company's incentive atau saham yang dibatasi lebih menyelaraskan insentif karyawan dengan insentif perusahaan. Jadi, pemegang saham yang dibatasi pada dasarnya adalah pemegang saham dan harus lebih tertarik pada tujuan jangka panjang perusahaan. Sebaliknya, penerima opsi saham seringkali memiliki fokus jangka pendek yang mengarah pada pengambilan resiko untuk harga saham yang mendapatkan keuntungan jangka pendek yang merugikan jangka panjang. Selanjutnya ada Employee Share Purchase Plans atau ESPP. Jadi ini rencana pembelian saham oleh karyawan. Rencana pembelian saham karyawan umumnya mengizinkan semua karyawan untuk membeli saham dengan harga diskon untuk jangka waktu yang singkat. Perusahaan seringkali menggunakan rencana tersebut untuk mendapatkan modal ekuitas atau untuk mendorong kepemilikan saham biasa secara luas di antara karyawan. Program-program ini dianggap sebagai kompensasi dan harus dicatat sebagai beban selama masa kerja. Selanjutnya ada disclosure of compensation plans atau pengungkapan rencana kompensasi. Perusahaan harus mengungkapkan secara lengkap status kompensasi mereka pada akhir periode yang disajikan. Untuk memenuhi tujuan ini, perusahaan harus melakukan pengungkapan yang luas. Secara khusus, perusahaan yang memiliki satu atau lebih pengaturan pembayaran berbasis saham mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahaminya. Satu, sifat dan luasnya pengaturan pembayaran berbasis saham yang ada selama periode tersebut. Dua, bagaimana nilai wajar barang dan jasa yang diterima atau nilai wajar instrumen ekuitas nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan selama periode tersebut ditentukan. Yang ketiga, pengaruh transaksi pembayaran berbasis saham terhadap laba atau rugi bersih perusahaan selama periode berjalan dan terhadap posisi keuangannya. Yang keenam ada debate over share option accounting. Jadi IASB ini menghadapi tantangan yang cukup besar ketika mengusulkan metode nilai wajar untuk akuntansi untuk opsi saham. Hal ini tidak mengherankan mengingat bahwa metode nilai wajar menghasilkan biaya kompensasi yang lebih besar dibanding dengan model nilai intrinsik. Banyak perusahaan teknologi tinggi kecil yang sangat vokal dalam menentangnya, berpendapat bahwanya dengan menawarkan opsi saham mereka dapat menarik manajemen. Mereka berpendapat bahwa mengakui biaya kompensasi dalam jumlah besar di bawah rencana ini menempatkan mereka pada posisi yang tidak menguntungkan terhadap perusahaan yang lebih besar yang dapat menahan biaya kompensasi yang lebih tinggi. Baik, masuk ke basic earning per share, ini ada simple and complex capital structure. Di sini ada struktur modal perusahaan disebut sederhana atau simple jika yang terdiri dari saham biasa atau tidak mencakup saham biasa potensial di mana setelah konversi. Lalu yang kedua adalah struktur modal disebut kompleks jika terdiri dari efek yang memiliki efek dilutif terhadap laba per saham biasa. Untuk materi selanjutnya ada dividen saham preferen, yaitu ketika perusahaan memiliki saham biasa dan saham preferen yang beredar, maka akan mengurangi dividen saham preferen pada tahun berjalan dari laba neto untuk mendapatkan laba bagi pemegang saham biasa. Dengan rumus laba per saham, yakni laba neto dikurangi dividen saham preferen dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar. Yang selanjutnya yaitu membahas mengenai laba per saham yang diencerkan, yaitu menghitung laba per saham yang didilusi. Perhitungan EPS yang diencerkan sama dengan perhitungan EPS dasar. Perbedaannya adalah bahwa EPS yang diencerkan mencakup dampak dari semua saham biasa yang berpotensi dilutif yang beredar selama periode tersebut. Rumus dari EPS dilutif sendiri yaitu EPS basic dikurangi dengan dampak konvertible dikurangi dengan dampak opsi, waran, dan sekuritas lainnya. Untuk rumus dari EPS basic sendiri yaitu dividen preferensi dikurangi dengan pendapatan bersih dibagi dengan rata-rata tertimbang jumlah saham beredar. Sekuritas anti-dilutif adalah sekuritas yang setelah dilaksanakan akan meningkatkan laba bersaham atau mengurangi kerugian bersaham. Tujuan dari penyajian EPS dasar yang diencerkan adalah untuk menginformasikan kepada pengguna laporan keuangan tentang situasi yang memungkinkan akan terjadi EPS dasar dan juga untuk memberikan situasi dilutif atau kasus terburuk. Yang selanjutnya ada dilutif EPS convertible securities atau EPS yang diencerkan sekuritas yang dapat dikonversi. Pada saat konversi, perusahaan menukarkan sekuritas konvertibel dengan saham biasa. Perusahaan mengukur efektif dilutif dari potensi konversi pada EPS menggunakan metode jika dikonversi. Metode ini untuk obligasi konvertibel mengasumsikan yang pertama ada konversi sekuritas konvertibel pada awal periode
atau pada saat penerbitan sekuritas jika diterbitkan selama periode tersebut. Kedua, ada penghapusan bunga terkait bersih dari pajak. Dengan demikian, saham tambahan yang diasumsikan diterbitkan meningkatkan penyebut rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Jumlah beban bunga setelah dikurangi pajak meningkatkan pembilangnya atau pendapatan bersih. Tingkat konversi pada sekuritas dilutif dapat berubah selama periode sekuritas tersebut beredar. Yang selanjutnya ada di EPS, option dan waran, yaitu EPS yang diencerkan opsi dan waran. Perusahaan memasukkan dalam laba per saham yang diencerkan semua opsi saham dan waran yang beredar, baik dapat dilaksanakan saat ini atau tidak. Kecuali opsi dan waran tersebut bersifat anti-dilutif, perusahaan menggunakan persis saham treasury untuk memasukkan opsi dan waran serta ekuivalennya dalam perhitungan EPS. Yang selanjutnya ada contingently issuable share atau saham yang dapat diterbitkan secara kontingensi. Saham biasa yang dapat diterbitkan secara bersyarat didefinisikan sebagai saham biasa yang dapat diterbitkan dengan sedikit atau tanpa imbalan tunai setelah terpenuhinya persyaratan tertentu dalam perjanjian saham bersyarat. Yang selanjutnya ada anti-dilution revisited atau anti-dilusi sebagai tinjauan kembali. Dalam menghitung EPS yang diencerkan, perusahaan harus mempertimbangkan agregat semua sekuritas yang bersifat dilutif. Namun, pertama-tama perusahaan harus menentukan sekuritas mana yang berpotensi bersifat dilutif, yang sebenarnya bersifat dilutif secara individual, dan mana yang bersifat anti-dilutif. Perusahaan harus mengecualikan sekuritas apapun yang bersifat anti-dilutif, dan perusahaan juga tidak dapat menggunakan sekuritas tersebut untuk mengimbangi sekuritas yang bersifat dilutif. Perlu diingat bahwa memasukkan sekuritas anti-dilutif dalam perhitungan laba per saham akan meningkatkan laba per saham atau mengurangi rugi bersih per saham. Dengan opsi atau waran, setiap kali harga pelaksanaan anti-dilutif melebihi harga pasar, sekuritas tersebut bersifat anti-dilutif. Utang konversi bersifat anti-dilutif jika penambahan bunga pada pendapatan atau setelah pajak menyebabkan persentase peningkatan pendapatan yang lebih besar daripada konversi obligasi yang menyebabkan persentase peningkatan saham biasa dan berpotensi dilutif. Dengan kata lain, utang konversi bersifat anti-dilutif jika dikonversi sekuritas menyebabkan laba saham biasa meningkat dengan jumlah per saham biasa tambahan yang lebih besar daripada jumlah laba per saham sebelum konversi. Selanjutnya ada pembahasan mengenai EPS presentation dan disclosure atau penyajian dan pengungkapan EPS. Ada dua, yaitu melalui struktur model kompleks dan juga dengan operasi yang dihentikan. Informasi yang harus diungkapkan antara lain jumlah yang digunakan sebagai pembilang dalam menghitung laba per saham dasar dan terdilusi, dan terrekonsiliasi dalam jumlah tersebut terhadap laba atau rugi. Rekonsiliasi harus mencakup dampak individual dari setiap kelas instrumen yang mempengaruhi laba per saham. Yang selanjutnya ada rata-rata tertimbang saham biasa yang digunakan sebagai penyebut dalam menghitung laba per saham dasar dan dilusian. Dan rekonsiliasi penyebut-penyebut ini sama lain harus mencakup dampak individual dari setiap kelas instrumen yang memengaruhi laba per saham. Instrumen termasuk saham yang diterbitkan secara bersyarat dan berpotensi mengecerkan laba dasar per saham di masa mendatang, tetapi tidak dimasukkan dalam perhitungan laba per saham yang didilusikan karena bersifat anti-dilusi untuk periode yang disajikan. Uraian mengenai transaksi saham biasa atau potensi transaksi saham biasa yang terjadi setelah periode pelaporan dan akan mengubah secara signifikan jumlah saham biasa atau berpotensi saham biasa yang beredar pada akhir periode. Jika transaksi tersebut terjadi sebelum akhir periode pelaporan, perlu diperhatikan bahwa jika saham biasa atau potensial saham biasa yang beredar meningkatkan sebagai akibat dari dividen atau saham pemecah saham, atau menurun sebagai akibat dari perhitungan EPS yang dilusian. Perubahan dalam jumlah saham tersebut harus diungkapkan. Selanjutnya ada pembahasan mengenai summary of EPS computation atau ringkasan. Memberikan informasi EPS tambahan selain penyajian pada laporan laba rugi merupakan penerapan prinsip pengungkapan penuh. Perhitungan laba per saham merupakan masalah yang rumit. Hal ini juga merupakan area kontroversial karena banyak sekuritas, meskipun secara teknis bukan saham biasa, memiliki banyak karakteristik dasar. Memang beberapa perusahaan telah menerbitkan sekuritas lain daripada saham biasa untuk menghindari efek dilusi yang merugikan pada laba per saham. Baik, masuk ke pembahasan soal yang pertama di sini ada soal dari E167 atau latihan 16.7. Nah, untuk pembahasan akan dilanjutkan pada slide berikutnya.
Berdasarkan lampiran soal yang terletak pada slide sebelumnya, nah diketahui yang pertama ada obligasi konversi 10% dengan nilai pari sebesar 10 juta pada harga 99. Lalu yang kedua ada harga jual obligasi adalah sebesar 95. Yang ketiga ada obligasi 10% dengan nilai pari sejumlah 10 juta pada harga 98. Diketahui nomor 4, ada saham waran diterbitkan dengan tiap obligasi pada nilai pari sebesar 100 euro. Lalu pada saat penerbitan waran dijual sebesar 4 euro dan nilai sekarang neto obligasi tanpa waran adalah sebesar 9.600. Lalu obligasi sebesar 11% dengan nilai pari 10 juta dikonversi menjadi 1 juta. Dan saham waran biasa, saham biasa dengan nilai pari sebesar 1 euro. Lalu nomor 8 ada nilai tercatat utang pada 1 Juli sebesar 9.700 euro. Dan nomor 9 ada akun premi saham ekuitas konversi sebesar 200.000 euro. Dan nomor 10 ada perusahaan membayar tambahan sebesar 75.000 euro kepada pemegang obligasi. Dan diketahui yang terakhir ada perusahaan mencatat konversi dengan metode nilai buku. Untuk instruksinya, buatlah jurnal pada transaksi yang bersangkutan. Baik, pada jurnal yang pertama ini ada kas terletak di debit dan utang obligasi serta premi saham ekuitas konversi terletak pada sisi kredit. Yang mana kas ini sebesar 9.900.000 diperoleh dari 10 juta dikalikan dengan 0,99 atau 99%. Lalu untuk sisi kredit utang obligasi sebesar 9.500.000 diperoleh dari 10 juta euro dikali dengan harga 95 atau 95% atau 0,95. Sehingga premi saham ekuitas konversi sebesar 400.000 didapat dari 9.900.000 dikurangi dengan 9.500.000. Lalu untuk jurnal yang kedua ada kas terletak pada debit dan utang obligasi serta premi saham waran saham terletak pada sisi kredit. Kas sebesar 9.800.000 didapat dari 10 juta dikali dengan 98% atau 0,98. Lalu untuk utang obligasi diperoleh dari soal diketahui yakni nilai sekarang neto obligasi tanpa waran adalah sebesar 9.600.000 sehingga menghasilkan premi saham waran saham yakni sebesar 200.000 euro. Baik, masuk ke jurnal yang ketiga yakni ada beban konversi utang obligasi dan premi saham ekuitas konversi terletak pada sisi debit, sedangkan modal saham ordinari atau modal saham biasa dengan premi saham biasa dan kas terletak pada sisi kredit. Nah, beban konversi ini sebesar 75.000 didapat dari soal, yakni perusahaan membayar tambahan sebesar 75.000 kepada pemegang obligasi untuk menginduksi konversi dari semua obligasi. Pada jurnal ditulis dengan beban konversi. Lalu yang kedua ada utang obligasi, yakni didapat dari soal nomor 3 diketahui nilai tercatat utang tersebut pada tanggal 1 Juli adalah sebesar 9.700.000. Dan premi saham ekuitas konversi didapat dari soal akun premi saham ekuitas konversi memiliki saldo sebesar 200.000 euro sehingga ini masuk dalam jurnal yakni premi saham ekuitas konversi. Lalu pada sisi debit ada modal saham ordinary atau modal saham biasa yakni pada poin 3 Seprakor menerbitkan utang konversi pada tahun 2010 dengan transaksi obligasi 11% dengan nilai pari 10 juta dikonversi menjadi 1 juta. Oleh karena itu, ditulis menjadi modal saham biasa sebesar 1 juta. Dan selanjutnya ada premi saham ordinary atau premi saham biasa, yakni dari beban konversi untuk premi saham ordinary diperoleh dari
utang obligasi ditambah dengan premi saham ekuitas konversi dan dikurangi dengan modal saham ordinari sehingga menghasilkan premi saham sebesar 8.900.000. Dan kas diperoleh dari soal yakni sebesar 75.000 euro. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pembahasan soal selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Selanjutnya, soal dari exercise chapter 16 nomor 16. Diketahui saham biasa 9 juta dengan nominal 10 real Brasil. Jumlah saham biasa yang diterbitkan dan beredar pada 31 Desember 2021 senilai 2.400.000. Saham yang diterbitkan sebagai hasil dividen saham sebesar 10% pada tanggal 30 September 2022 senilai 240.000. Saham yang diterbitkan untuk uang tunai pada tanggal 31 Maret 2023 senilai 2 juta. Jumlah saham yang diterbitkan dan beredar pada tanggal 31 Desember tahun 2023 senilai 4.640.000. Ditanya, A. Hitunglah rata-rata tertimbang saham biasa yang digunakan dalam menghitung laba bersaham biasa untuk tahun 2022 pada laporan laba rugi komparatif tahun 2023. B. Hitunglah rata-rata tertimbang saham biasa yang digunakan dalam menghitung laba bersaham biasa untuk tahun 2023 pada laporan laba rugi komparatif tahun 2023. C. Hitunglah rata-rata tertimbang saham biasa yang akan digunakan dalam menghitung laba bersaham biasa untuk tahun 2023 pada laporan laba rugi perbandingan tahun 2024. D. Hitunglah rata-rata tertimbang saham biasa yang akan digunakan dalam menghitung laba bersaham biasa untuk tahun 2023 pada laporan laba rugi perbandingan tahun 2024. Selanjutnya ada jawaban dari exercise chapter 16 nomor 16 yang pertama. Pada tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 September 2022 menghasilkan transaksi 1.800.000 didapatkan dari saham biasa yang diterbitkan dan beredar pada tanggal 31 Desember 2021 yang ada pada soal senilai 2.400.000 dikalikan 9 didapatkan dari bulan Januari sampai bulan September per 12 yaitu jumlah bulan selama 1 tahun menghasilkan 1.800.000. Lalu ada retroactive adjustment for share dividend senilai 1,1. Lalu transaksi tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 September as adjusted. Jadi ini didapatkan dari 1,8 dikalikan 1,1. Mohon maaf 1,1.800.000 dikalikan 1,1. Lalu pada tanggal 1 Oktober 2022 sampai 31 Desember 2022 2.640.000 dikalikan 3 per 12. 3 didapatkan dari bulan Oktober sampai bulan Desember. Jadi menghasilkan 660. Lalu 1.980 ditambahkan dengan 660 menghasilkan 2.640. Untuk yang B, ini ada transaksi juga dari 1 Januari 2023 sampai 31 Maret 2023 yaitu 2.640 dikalikan 3 per 12. 2.640 didapatkan dari perhitungan pada poin A. Lalu 3 dari jumlah bulan Januari sampai Maret dibagikan jumlah bulan selama 1 tahun menghasilkan 660. Lalu 1 April 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 4.640 dikalikan 9 per 12 menghasilkan 3.480. 4.640 didapatkan dari jumlah saham yang diterbitkan dan beredar pada 31 Desember pada soal. Lalu dikalikan 9 yaitu jumlah bulan dari April sampai bulan Desember per 12 yaitu jumlah bulan selama 1 tahun. 660 ditambah 3.480 menghasilkan 4.140. Lalu selanjutnya pada poin C, 2023 weighted
average number of shares previously compute senilai 4.140 didapatkan dari transaksi pada poin B. Lalu ada retroactive adjustment for share split senilai 2. Lalu 4.140 dikalikan 2 menghasilkan 8.280. Pada poin terakhir yaitu poin D, pada 1 Januari 2024 sampai 31 Maret 2024 menghasilkan transaksi 1.160 didapatkan dari 4.640. Itu tertera pada soal pada jumlah saham yang diterbitkan dan beredar pada tanggal 31 Desember 2023, lalu dikalikan dengan 3 jumlah bulan dari Januari ke Maret, dibagi 12 atau jumlah bulan selama 1 tahun, menghasilkan 1.160. Lalu ada juga retroactive adjustment for share split senilai 2. Lalu ada transaksi juga pada 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Maret as adjusted senilai 2.320 didapatkan dari 1.160 dikalikan 2. Lalu ada 1 April 2024 sampai 31 Desember 2024 senilai 6.960 didapatkan dari 9.280 dikalikan 9 per 12 menghasilkan 6.960. Lalu 2.320 ditambahkan dengan 6.960 menghasilkan 9.280. Pembahasan yang selanjutnya yaitu E16.20 yang diketahui laba bersih sebesar $13.660.000, dividen saham preferensi sebesar $300.000, jumlah saham biasa beredar awal tahun sebanyak 7 juta saham, jumlah saham biasa beredar akhir tahun sebanyak 8 juta saham, dan ditanya, hitunglah laba per saham pada saham biasa untuk tahun berjalan sebagaimana yang harus dilaporkan kepada pemegang saham. Untuk jawabannya yaitu menggunakan rumus earning per share, yaitu net income dikurangi preference dividend dibagi dengan weighted average ordinary share outstanding. Untuk net income-nya yaitu $13.660.000 dikurangi dengan $300.000 yaitu preference dividend dibagi dengan weighted average ordinary share outstanding sebesar 7 juta dikalikan 9 dibagi 12 ditambah dengan 8 juta dikalikan 3 dibagi 12. Untuk earning per share-nya berarti 13.360 juta dolar dibagi dengan 7.750.000 dolar, yaitu menghasilkan 1,7 per sahamnya.